Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Effendi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid maupun anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Tahapan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali kebutuhan murid atau anak. Sedangkan tahapan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, siswa tidak memakai baju kerja ketika di bengkel. Ketemu lagi kita hari ini dengan mapel yaitu mesin dan sasis sepeda motor yang ada. Di mana nanti materi kita itu tentang pembongkaran ban motor. Sebelumnya biar lebih semangat kita SD dulu mungkin bisa berdiri. Assalamualaikum. Salam. Ya, Mas Sudiono, silakan duduk. Ini Mas. Mas Sudiono tahu kenapa Pak Rian main di sini? Tahu lah, Kenapa kira-kira? kalau orang Tanjung Ya, jadi beberapa kali pertemuan Pak Rian pada saat praktek ya, Mas Sudiono ini sering nggak memakai baju kerja. Ya, jadi baju kerja itu Mas Sudiono itu penting sekali. Kenapa? Kita melaksanakan praktek kalau kita pakai baju putih itu kan kotor ya. Ya, Jadi kita usahakan pakai baju kerja semua. ya, ya. Kenapa kira-kira alasan Mas Sudiono tidak pakai baju kerja? Berangkatnya itu kesiapan, Pak. Berangkatnya kesiangan. Memang kenapa kok kesiangan? Tidurnya larut malam, Pak. Tidurnya larut malam. Kenapa sih kok tidurnya itu larut malam? Ya, kadang Itu ya. Jadi sarannya Pak Ria mungkin untuk begadangnya bisa dikurangi. Jadi agar kenapa? Agar apa yang dipersiapkan pada saat pagi hari itu tidak ada yang ketinggalan. Contohnya ini seragam kerja ini. Kan
kan tahu ya pelajarannya Pak Rian ataupun motor produktif guru lain kan pasti pakai baju kerja loh. Nah, maka dari itu biar tidak ketinggalan baju kerjanya, nanti tidurnya polanya itu berubah. Jadi misalkan tidurnya jam 1 malam ya mungkin agak disorekan jam 12 ya. Di rumah ada siapa? Nah, nanti mungkin bisa diingatkan sama ibu ataupun ayahnya ya, bahwasanya disiapkan dulu sebelum berangkat. Bisa minta tolong ibunya untuk mengecek bahwasanya apakah ada yang ketinggalan. Seperti contohnya tadi baju kerja itu mungkin bisa dicek dulu, minta tolong ibunya ya. Ataupun di alarm juga bisa. Alarm di situ dikasih keterangan hari Selasa misalkan jamnya Pak Rian, di situ harus memakai baju kerja gitu ya. Jadi memang kenapa baju kerja saya juga pada saat praktek kan pakai baju kerja ya, biar sama kita. Jadi saya juga memakai baju kerja, Sugiono juga memakai baju kerja ya. Kemudian Sugiono apakah sudah tahu, apakah ingat keyakinan kelas kita pada saat tidak membawa baju kerja? Apa? Membeli sabun. Ketika tidak membawa baju kerja, biasanya kita beli sabun. Kenapa beli sabun? Karena saya anak otomotif sepeda motor, kalau habis pakai itu karena motor Nah, artinya sabun kita pakai sendiri ya. Jadi bagus. Jadi tapi akan tidak terjadi hal yang demikian ya. Bahwasanya solusi dari Pak Rian itu menekankan kembali bahwasanya Sugiono nanti harus diingatkan oleh ibu kesiapan pada saat pagi hari ya. Apa-apa mungkin ada tanggungannya itu lebih pagi lagi dengan apa tadi, kemudian mengatur pola tidur. Jadi semoga pola tidur dijaga, kemudian kita mengalami lagi masuk dan boleh ini nggak tolong betul ya. Jadi biar ya ada yang ketinggalan itu ya. Jadi bapak minta tolong bahwasanya bukan hanya jamnya bapak tapi jamnya bapak ibu produktif yang lain usahakan tetap memakai baju kerja itu ya Maya. Oke, mungkin bisa kembali ke kelas. Salam. Skenario kasus kedua, siswa terlambat datang ke sekolah. Baiklah, ketemu di mapelnya Pak Rian lagi, yaitu mapel listrikan sepeda motor, di mana nanti akan membuat sebuah proyek ya. Proyeknya itu tentang trailer listrikan yang sudah kita bahas minggu lalu. Ya. Jadi trailer tersebut kita buat bagaimana menjadi bisa. Oh, ya silakan. Terlambat ya? Kenapa kok terlambat? Kesianan, bisa duduk. Mahendra Bayu nanti menemui Pak Rian ya di ruangannya. Oke, kita lanjutkan. Waalaikumsalam. Masuk Mas. Sudah tahu Mas Bayu tak panggil ke sini? Kenapa? Kenapa Mas Bayu? terlambat masih kelas. Kenapa Mas Bayu kok sering terlambat masuk kelas? Kenapa Bapak panggil ke sini? Karena Mas Bayu kan sering terlambat masuk kelas. Jadi Bapak manggil Mas Bayu ke sini karena saya dapat info dari Bapak guru lain bahwasanya Mas Bayu itu sering terlambat, jadi sering ketinggalan masuk kelas. Kalau sampai sekarang. Alasannya kenapa ya Mas Bayu? Tidur malaman ya memang kalau tidur kemalaman itu dulu saya waktu muda itu ya sering tidur. Tapi bagaimana cara mengatur pola waktu kita harus dirubah itu Mas Bayu ya. Bagaimana ketika
kita bangun tidak siang, yang pertama apa yang Mas Bayu harus lakukan? Di rumah ada siapa? Nah, mungkin Mas Bayu yang bisa mengingatkan di situ siapa kira-kira? Ibu sama ayah, kakak ya ada? Oke. Jadi mungkin Mas Bayu bisa mengingatkan bahwasanya besok datang pagi sekolah agar tidak terlambat, di mana mungkin bisa memakai alarm. Ya, masih ingat keyakinan kelas kita bahwasanya Mas Bayu akan terlambat itu bagaimana? Ya, konsekuensinya kalau datang terlambat. Untuk menghindari hal itu, maksudnya Mas Bayu biar tidak terjadi menggelisah bunda konsekuensinya itu, maksudnya Mas Bayu ya harus apa namanya bisa pagi. Pokoknya tadi solusinya yang berdedikasi yang pertama itu harus menghidupkan alarm. Ya, misalkan masuk sekolahnya jam 6.45, berarti Mas Bayu menghidupkan alarmnya subuh. Ya, atau memang benar-benar tidurnya malam, lalu malam Mas Bayu nanti menghidupkan alarmnya paling tidak itu jam 6. Itu kan masih ya masuk area subuh. Ya, yang kedua diundang oleh orang tua. Ya, solusinya jadi itu. Jadi agar tidak terlambat lagi, bahwasanya Mas Bayu jangan karena ada konsekuensinya kalau misalkan jamnya kalian terlambat seperti itu. Jadi semua itu bahwasanya cara apa kalian dapat laporan bahwasanya kalian jadi apakah Mahendra ketika terlambat sudah menyalin tugas-tugas dari Bapak Ibu yang tertinggal? Mahendra sudah menyalin ya. Jadi kalau misalkan belum, Mahendra menyalin tugas-tugas yang lain. Jadi misalkan kalian misalkan Bapak Ibu yang terlambat ya, di situ Mahendra masuknya minta maaf ya, biar tidak ada Oke, mungkin itu saja solusi dari kalian. Terima kasih. Semoga ya, saya kelaskan tanggapan dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugiono dari kelas 12 TSM 2. Setelah saya dapat bimbingan dari Pak Rian, saya lebih termotivasi, lebih bersemangat dalam memperbaiki kesalahan saya untuk penggunaan baju kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Bayu Tomo, kelas 11 TSM 2, murid dari Pak Rian. Setelah saya dilakukan penanganan oleh Pak Rian karena sering terlambat, saya lebih nyaman dan tenang untuk bercerita sehingga Pak Rian dapat memberikan solusi bagi saya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.